Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIM yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan memperingati yang namanya Hari Sumpah Pemuda. Tepat pada 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda diproklamirkan oleh para pemuda dari seluruh wilayah Nusantara sebagai semangat persatuan bangsa. Namun seiring berjalannya waktu, peran pemuda makin kesini makin kurang terlihat gerakannya dalam dimensi kebangsaan. Lebih-lebih setelah masa reformasi sampai hari ini, peran pemuda sangat jauh berkurang dibandingkan dahulu. Pemuda, kemana dirimu kini? Pemuda zaman kemerdekaan bisa dibilang sakti atau ajaib. Berbeda dengan pemuda saat ini yang terlihat lebih manja, bahkan lebay. Kalau kita lihat usia mereka, usia pemuda pejuang saat itu rata-rata adalah 20 tahun, bahkan tidak lebih dari 30 tahun. Bandingkan dengan umur generasi muda saat ini yang umurnya 20 tahunan, kebanyakan masih sibuk dalam dunia hedonisme dan cenderung bersikap apatis terhadap kondisi kebangsaan. Lihat saja organisasi masyarakat pemuda saat ini, rata-rata diketuai oleh orang-orang yang berusia 40 tahun bahkan 50 tahunan. Bandingkan dengan usia tokoh pemuda di masa pergerakan ketika Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda diadakan. Kita sebut saja Sugondo Joyo Puspito yang memimpin Kongres berusia 24 tahun. Muhammad Yamin yang menjadi pelopor dan salah satu tokoh sentral dalam Kongres Pemuda II, saat itu beliau berusia 25 tahun. Pada usia semuda itu, mereka sudah mempunyai tekad kuat untuk bersatu, sudah memiliki tekad kuat untuk meruntuhkan ego masing-masing, untuk menetapkan bahasa persatuan di bawah bahasa daerah mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto pada waktu itu memimpin Sarekat Islam, usianya masih muda. Pada tahun 1912, ia baru berusia 30 tahun. Yang lain ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tahun 1916, beliau mendirikan Nahdlatul Wathon. Beliau lahir pada tahun 1888, berarti usia beliau pada saat itu adalah 28 tahun. Kita lihat lagi ada Bung Karno yang sudah aktif di organisasi Young Java cabang Surabaya pada tahun 1915. Ada juga Buya Hamka yang masuk menjadi anggota Sarekat Islam pada usia 15 tahun. Muhammad Natsir masuk Young Islamic Bond pada usia 13 tahun. Jenderal Sudirman yang pada saat itu berusia 30 tahun sudah diangkat menjadi Panglima Besar. Tan Malaka lahir tahun 1897 dan aktif di Sarekat Islam Semarang tahun 1921, yang artinya beliau pada saat itu berarti hanya berusia 24 tahun. Pada masa perang kemerdekaan juga ada yang namanya tentara pelajar. Barisan ini yang menjadi andalan dalam perang melawan Belanda. Usia mereka ada yang 13 tahunan. Selain itu di Jawa Tengah juga para santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah ikut mempertahankan kemerdekaan, bahkan mereka menjadi garda terdepan dalam perang di Serondol Semarang dan Ambarawa sekitar November tahun 1945. Dari semua fakta di atas tentu kita bisa simpulkan bahwa memang peran pemuda dalam memperjuangkan negara ini sangatlah besar. Mulai dari fase pra-kemerdekaan hingga fase perang kemerdekaan. Maka PR pemuda hari ini adalah bagaimana agar bisa melanjutkan perjuangan para pemuda terdahulu dalam mempersatukan bangsa, mempertahankan negara dari rongrongan asing dan aseng, dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang hari ini makin terjolimi. Semoga di antara ratusan juta penduduk Indonesia hari ini bisa lahir para pemuda yang soleh, cerdas, visioner, dan berwibawa yang insya Allah bisa menjadi pemimpin masa depan untuk bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.